Hari ini saya senang banget karena nasinya bagus banget. Wih, sayurnya juga fresh banget. Wih, atau di kamera kelihatan fresh ya, tapi di mata saya sih kelihatan fresh banget. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Hai, yang ini juga fresh banget nih. Kayaknya lagi bahagia nih. Hai. Pastinya saya percaya pada saat kita memberi justru kita lebih banyak menerima. Dalam artian bahwa pada saat kita memberi mereka makanan, sebenarnya kita jauh lebih bahagia pada saat melihat mereka makan, pada saat mereka bisa sharing cerita sama teman-temannya sambil makan, itu sebenarnya kebahagiaan yang lebih. Saya merasa kita malah lebih bahagia daripada mereka yang menerima gitu. Jadi ya betul banget. Ketika kita membantu juga kadang ada yang cuman kayak di awal-awal doang gitu kan. Kalau ini kan emang alhamdulillah rutin banget gitu kan. Percaya bahwa hidup tuh nggak cuma melulu tentang nyari uang, nyari kesuksesan. Dunia ini nggak butuh lebih banyak orang sukses, tapi dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Di daerah Lapak Iwapi sini semuanya itu ada 11 lapak. Nah, dari yang di sini ini deretan ini itu ada 4. Nah, di sini ini untuk lapak Fani Jaya ini kayaknya ada 12 kakak. Dan untuk jumlah kesemuanya itu ada 180 kakak dengan 520 jiwa. Kalau aktivitas sehari-hari itu pasti pemulung di jalan gitu kan emang. Terus kalau sisanya mereka itu emang, kalau untuk orang tuanya itu kan selain memulung juga meminta-minta gitu kan. Jadi emang itu kerjaannya. Kan kalau dibilang pokok iya gitu kan. Cuman kan nggak semua dari misalnya 180 kakak itu semua pemulung. Ada yang enggak. Ada yang kerja yang lain gitu. Misalnya ada yang ngambil sampah gitu kan, itu kan bukan mulung ya. Kalau mulung kan emang benar-benar real ngambil gitu kan. Ada yang lain. Kalau sistem kerja semuanya itu sama. Semuanya jadi 2 minggu sekali mereka nimbang gitu kan. Dan emang ada bosnya masing-masing. Dari 12 lapak itu ya 12 bos gitu. Soalnya kalau melihat tuh gini, kalau mulung itu kan nggak pakai modal. Itulah intinya. Maksudnya cuma tenaga lah gitu, ibaratnya kan tenaga begitu. Jadi mengapa orang tuh banyak, ya udah enak mulung deh, nggak pakai modal, cuman kita tenaga doang di jalan gitu. Kalau saya pribadi sih gini ya, maksudnya kalau hasil real mulung itu sebenarnya nggak banyak gitu kan. Maksudnya cuma 20-30 lah gitu kan. Cuman kan kadang tuh ada rezeki yang lain gitu kan. Tergantung kita cara memikirnya itu bagaimana gitu kan. Kadang tuh ada pemulung misalnya kayak saya pribadi kan gini, mulung tuh nggak enak gitu loh. Dengan penghasilan misalnya satu hari tuh misalnya 20 atau 30 gitu kan. Tapi kalau mereka tuh mikirnya, ada yang mikir enak jadi pemulung kan sampingan banyak yang ngasih. Itulah yang bikin aku tuh kadang gimana biar mereka tuh pemikirannya tuh jangan begitu gitu loh, selalu mengharap gitu loh. Itu yang nggak enaknya. Meskipun sekarang ini masih PSBB transisi, tapi kita usahakan sebaik mungkin dengan protokol kesehatan yang baik, pakai masker. Hari ini juga bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer juga. Jadi mudah-mudahan mereka bisa gunakan lah yang baik. Perkenalkan, nama saya Edozel, saya umur 34 tahun. Sekarang lagi sibuk sebagai content creator, ngurusin Nyapi, kemudian ada social media agency, ada cafe juga, terus ada warteg gratis juga, jadi banyaklah yang saya kerjakan.
Background-nya saya adalah anak broken home, yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Ya karena begitu lahir nggak punya sosok seorang ayah, jadi tidak dibantu secara ekonomi, nggak ada tulang punggung keluarga, jadi kita hidup berkekurangan lah. SMA saya mungkin udah mulai cari duit karena karena memang butuh tambahan untuk sekolah, untuk makan. Jadi sempat jadi kasih warnet, sempat jualan parfum door to door, parfum keliling, kemudian mencoba peruntungan jadi casting untuk iklan, untuk acara TV dan segala macam. Tapi ditolak juga gitu. Tapi dari ditolak itu karena kan capek kan untuk ke Jakarta casting belum tentu dapat. Akhirnya saya berinisiatif untuk saya mau bikin portfolio di internet gitu supaya nanti kalau ada casting saya kirim aja linknya gitu. Nah akhirnya saya bikin video, saya upload di YouTube, saya kirimin linknya ke casting manajemen. Nah dari situ puji Tuhan ditolak juga. Tapi karena ditolak akhirnya tetap bikin terus di YouTube, akhirnya ketemu sama penonton online pertama di Indonesia lah gitu, zamannya masih Kaskus. Nah dari sana baru bertumbuh dari 3 orang penonton jadi 15 orang penonton, sampai sekarang sudah punya 3,8 juta subscribers di YouTube. Sebenarnya kalau trik sih nggak ada ya, saya juga nggak bisa dibilang YouTuber yang mempertahankan kualitas kontennya juga enggak. Cuma saya percaya setiap konten saya harus punya value yang dibagikan. Jadi meskipun kita bikin komedi, tapi selalu ada pesan yang kita selipkan. Apakah itu tentang value hidup, apakah tentang cara pemilihan kata-kata, apakah tentang cara memilih yang baik dan benar, seperti itu sih. Jadi meskipun video paling receh kita pun pasti ada sesuatu yang ingin kita sampaikan gitu. Sehingga pada saat view-nya jelek pun, saat penontonnya nggak banyak pun, kita tetap percaya bahwa ini videonya berdampak. Kalau beban sih pasti, terutama karena kan pekerjaan makin banyak, akhirnya juga karena pekerjaan banyak jadinya waktunya juga terbatas. Jadi yang paling penting sih kalau dari saya terbuka aja sama followers kita, apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita rasakan, sehingga mereka tidak hanya menyukai konten kita, tapi juga menyukai kita sebagai teman gitu, sebagai sosok personal gitu. Jadi ide bisnis pasti rugi ini yang saya mau ajak teman-teman semua untuk ikutan adalah saya mau bikin warteg gratis. What? Nggak benar-benar gratis sih, tapi lebih tepatnya di warteg ini orang bisa bayar makanan mereka setelah mereka terserah mereka. Jadi terserah mereka mau bayar berapa. Contohnya misalnya mereka makan nasi sama telur, kemudian terakhirnya di kasirnya mereka mau bayar 5.000, boleh. Mau bayar 50.000, boleh. Mau bayar 1.000 rupiah, boleh. Mau bayar 50 juta, waduh, kita akan sangat bahagia sekali, boleh. Atau mau nggak bayar alias RP 0, boleh banget. Jadi itulah bisnis yang pengen saya tawarkan kepada teman-teman semua. Konsep warteg gratis sebenarnya sesuai dengan namanya ya, warteg gratis. Cuma karena kita tidak punya, karena kita konsepnya mobile, jadi kita pakai food truck supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang lah. Soalnya pada saat waktu kita inisiasi, awalnya kita pengen outlet sih seperti warteg-warteg pada umumnya, tapi pada saat kita inisiasi lagi ada gempa di Banten, dan nggak mungkin kan kita suruh korbannya untuk datang ke warteg kita. Akhirnya kita pikir gimana caranya supaya kita bisa nyamperin mereka gitu. Akhirnya
tercetuslah pakai food truck ini gitu, supaya pada saat ada bencana kita bisa langsung jalan dan membagikan makanan dan masak di tempat. Sebenarnya karena saya dulu juga dibantu pada saat SMA. Dulu waktu saat SMA kan saya susah makan. Saya cuma dapat kiriman dari orang tua, cuma cukup buat makan siang sama ongkos ke sekolah gitu. Jadi pada saat SMA saya tinggal sendiri di Jakarta, saya dibantu sama ibunya teman saya karena dia tahu kondisi ekonomi saya. Beliau bilang, "Edo kalau makan malam datang aja ke rumah AI. Nanti makan bareng di sini." Ya udah, akhirnya saya numpang makan lah di rumah beliau selama 2 tahun gitu. Meskipun diundangnya cuma sekali, tapi saya datangnya 2 tahun. tapi dari situ saya mungkin dari situ itulah yang membuat saya terpanggil untuk saya pengen pay it forward lah. Saya pengen berbagi kebaikannya beliau kepada orang banyak, sehingga dengan harapan orang-orang yang saya bantu juga bisa melakukan hal yang sama untuk generasi berikutnya. Sebenarnya konsepnya warteg gratis memang kita balut dengan konsep bisnis pasti rugi kan. Jadi ya kita ngundang juga teman-teman, ayo mau jadi pemegang saham nggak? Tapi bisnisnya pasti rugi. Jadi kalau kalian beli sahamnya ya udah pasti rugi gitu. Dan uniknya banyak banget yang pengen ikutan kayak gitu. Kalau dibilang untung lebih saya semenjak warteg gratis saya banyak koneksi yang luar biasa gitu. Banyak diundang sama teman-teman untuk berbicara, untuk sharing, diundang sama Facebook, diundang sama YouTube untuk berbicara tentang warteg gratis, diundang sama Indofood untuk sekedar ngobrol sama CEO-nya kayak gitu-gitu. Jadi banyak pintu yang dibukakan lah. Jadi awalnya kan gini, warteg gratis itu datang ke sini gitu kan, nggak enak gitu kan. Jadi begitu datang karena nggak ada yang koordinir, akhirnya berebut. Jadi seperti kayak apa sih, nggak teratur gitulah intinya. Jadi banyak banget ngumpulnya nggak karuan, jadi akhirnya pada ribut. Terus pas itu kan emang saya melihat gitu kan, ini kenapa gitu kan. Akhirnya aku kenalan sama kakak Natasha itu kan. Terus akhirnya bagaimana ini gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk, ayo aku koordinir biar di sini enak untuk membaginya gitu kan. Biar nggak terlalu ricuh banget gitu. Akhirnya dengan kayak gitu, datang yang kedua, di sini koordinir sama saya. Jadi kan kita di sini memang banyak warganya gitu. Jadi setiap datang 200 kotak ya udah. Aku ke kanan dulu deh hari ini Kak. Ntar minggu depannya di tengah-tengah saya gitu. Ntar minggu belakangnya ada di sebelah sini gitu. Jadi dengan adanya koordinir gitu, akhirnya alhamdulillah. Situasinya tuh pasti nggak enak banget ya, namanya kita nggak ada yang koordinir, namanya orang lapak gitu kan, kadang tuh nggak enaknya begitu. Maksudnya ketika ada donatur baru ke sini, terus nggak ada yang koordinir, itu semua ricuh. Jadi yang dapat 1, yang dapat 2, yang dapat 5 itu ibaratnya udah nggak ada inian gitu kan. Jadi emang nggak ada yang mantau gitu, jadi emang mintanya yang banyak lah intinya kayak gitu. Kalau gizi pasti kurang lah ya, tempatnya begini. Makanya dengan adanya warteg gratis kan emang kelihatan banget gitu kan cara penyajian, terus di makanan, pokoknya itu beda banget gitu di antara yang lain. Makanya aku tuh bersyukur banget ketemu sama warteg gratis di sini. Aku yang ngituin mereka, maksudnya anak-anak, maksudnya ini loh ada ini, oh ya sudah gitu. Jadi emang selalu ditunggu di sini. Wah, sudah lama kita tidak operasional seperti ini. Biasanya cuma keliling doang sama mobil. Kalau pengalaman pasti banyak banget yang menarik. Mungkin kalau yang menarik, ada satu sesi warteg gratis di mana dia cuma pesan 1, tapi dia kasih kita amplop gitu. Amplop isinya uang. Terus kita bilang,
Tadi kan gratis gitu kan, kenapa bayar? Terus dia bilang, nggak apa-apa kak, ini gaji pertama saya gitu. Oh jadi gaji pertama, jadi anak umur 20 tahunan gitu, dia mau ambil makanan satu, tapi dia bayar pakai gaji pertamanya dia, which is itu bisa dipakai untuk beberapa kali sesi kita lagi gitu. Jadi kita mau menginspirasi malah terinspirasi. Oke, terima kasih ya sudah mau bergabung sama kita. Jadi hari ini kita sama kitabisa.com berkolaborasi. Jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah masak, terutama dari pagi sampai sore hari belum selesai tugas kalian. Semangat ya, semua bisa capek di sini. Pada saat kita ke pemukiman pemulung, kita sempat nanya apa namanya, enak nggak makanannya? Kita bilang, oh enak banget. Dia bilang, kita makan daging tuh cuma setahun sekali, cuma kalau lagi Idul Adha aja gitu. Tapi sekarang ada warteg gratis, ya bisa jadi penghiburan lah, setiap minggu kita datang ke tempat dia gitu. Yang pertama tuh mobilnya, bikin unik. Karena selalu kalau datang itu kan, mobil Tayo datang gitu. Jadi, wah enak nih, ada makanan enak nih, gitu. Ada warteg gratis datang gitu. Dan selalu emang kakak-kakak yang itu kan juga sangat ramah. Jadi mereka senang sekali, anak kakak sini. Mereka menyapa dulu, dengerin warga dulu, anak-anak dulu gitu, baru ini. Untuk pembagian itu biasanya selalu terakhir. Jadi ada perkumpulan dulu kan sama anak-anak dulu gitu, pendekatan sih intinya. Itu yang bagus. Kalau pendapat saya tuh bagus banget karena emang di satu emang masakannya juga enak. Selalu dirindukan di sini gitu. Kadang suka, Bu Yati kapan nih warteg gratis datang gitu. Jadi selalu ditunggu emang itu. Dan emang baik banget karena aku kan juga maksudnya kalau di warteg gratis kan emang yang kecil-kecil juga semuanya dapat. Jadi ngitungnya per kepala gitu kan. Kan kalau di sini tuh kan semua ada 520-an gitu. Ntar kalau udah selesai semua di sini jadi pindah lagi ke tempat yang lain. Gitu. Emang bagus banget dan selalu ditunggu itu. Itu semuanya dapat di warteg gratis deh. Soalnya dari menu, dari ibaratnya tuh bagus semua gitu kan. Terus cara penyajiannya juga gitu kayaknya bener-bener bagus gitu soalnya. Soalnya orang sini tuh suka semua. Iya, tepat sasaran juga pokoknya. Karena sebenarnya harapan saya adalah supaya orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang perantauan yang saya bantu ini suatu hari nanti begitu mereka sukses, mereka punya panggilan yang sama seperti saya supaya mereka bisa bikin warteg gratis lagi pada saat mereka sudah dewasa atau mapan. Udah punya berkat lebih ya. Iya, istilahnya jadi saya pengen seperti jadi Mami Pepen atau mamanya teman saya yang memberikan makanan sama saya setiap malam dulu waktu SMA. Betul, karena memang kebaikan yang saya terima waktu itu kan diberikan makan, jadi saya juga pengen melakukan hal yang sama gitu, melalui makanan juga. Dan kita percaya bahwa makanan yang sehat itu seharusnya bisa diakses sama semua orang, gitu, semua kalangan. Pada saat bulan Maret 2020 kita lagi operasi warteg gratis di Tangerang, which is bulan Maret 2020 itu awal mula COVID mulai di Indonesia, which is banyak banget karyawan yang dikena layoff, banyak banget yang di PHK. Karena kan Tangerang ini daerah industri ya, jadi banyak banget yang terkena dampaknya. Nah, warteg gratis kalau lagi operasi biasanya tuh mereka udah tahu, oh ngantrinya seperti apa, pasti kebagian, kemudian kita pasti setel lagu dangdut di mana mereka happy lah nunggunya. Dan kita juga kalau operasi tuh sore, jadi nggak panas kalau ngantri. Nah, bulan Maret untuk pertama kalinya warteg gratis tuh rusuh. Mereka udah berebutan, dorong-dorongan sampai mereka nyolong. Jadi mereka nyolong sesuatu yang gratis gitu. Jadi kayak nggak, itu membuat hati saya kayak, wah, masyarakat tuh udah seresah itu untuk untuk kondisi ekonomi mereka karena mereka udah nggak punya pekerjaan. Jadinya dari situ saya terpanggil untuk membuka lapangan pekerjaan. Akhirnya saya cari cara bagaimana caranya, ya puji Tuhan bertemu dengan partner-partner yang memang punya visi yang sama. Akhirnya berdirilah Nyapi di tengah-tengah pandemi. Kita buka bulan Juni 2020 di mana kebijakan pemerintah sebenarnya masih ketat banget gitu. Tapi kita percaya kita bukan buka usaha, tapi kita buka lapangan pekerjaan. Dan dengan semangat yang sama juga kita buka Iminda Cafe.
Ya konsepnya Imilda Cafe sebenarnya konsepnya tidak jual makanan. Kita kafe pertama yang tidak jual makanan. Jadi lebih ke galeri sebenarnya untuk pecinta-pecinta BTS. Tapi di bawahnya kita ada partner-partner franchise. Jadi kita ambil franchise, kita taruh di bawahnya supaya orang habis foto-foto di atas itu mereka bisa beli makanan di bawah gitu. Jadi Imilda Cafe sendiri sih nggak jual makanan, tapi yang jual makanan tuh yang outlet di bawahnya. Dan pastinya Nyapi dan Imilda Cafe juga berkontribusi untuk warteg gratis gitu. Oh, Kampung Bawang namanya. Ini kampungnya Wibu ini. Kampungnya Wibu. Kalau berbagi kebaikan itu hal yang sulit, sulit banget gitu. Karena sebenarnya kalau cuma bikin event sekali, 2 kali itu hal yang gampang. Ya kita tinggal kumpul-kumpul sama teman, ayo urunan kita bagikan makanan udah selesai gitu. Tapi kalau untuk buat sistem yang bisa bertahan bertahun-tahun itu hal yang sulit pastinya. Banyak tantangannya, tapi kita percaya selama kita niatnya baik dan memang kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang bantulah. Kekuatannya bukan dari saya, bukan dari teman-teman, tapi benar-benar berserah sama Tuhan. Ini karena saya percaya ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya saya. Jadi ya banyak orang-orang yang tersentuh hatinya untuk bantu. Saya percaya dunia ini tidak perlu lebih banyak orang sukses. Tapi dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Dan saya percaya kalian yang menonton ini adalah salah satu dari orang-orang baik itu. Ya harapannya terus bisa berjalan dengan baik, memberikan dampak buat masyarakat dari sisi bisnis ataupun kegiatan sosial. Kita pengennya selalu punya dampak yang baik untuk masyarakat.